Itu kita nggak usah ribet pakai Epin lagi ya Kak Suci ya? Betul, jadi Evin itu hanya untuk so yesterday gitu. So yesterday. Batasan umurnya 18 tahun ke atas ya? Langsung pakai nomor KTP, kemudian Lebih baik coba deh Sobat Bijak cek dulu nih, kayaknya sudah ada bukti potong atau enggak gitu ya. Kalau sudah ada, gas gitu ya kayak. langsung dilapor aja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bijak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Bijak pada pagi hari ini? Semoga Sobat Bijak sehat semua ya, dimanapun berada. Dan selamat bergabung lagi di acara Bijak, Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Jakarta Utara. Kali ini saya masih ditemani dengan Kakak Suci. Halo Kakak Suci. Nah ini hari ini kita mau apa nih ya Kak? Kayaknya kita sudah berganti tahun. Betul. 2026 dan ini sudah masuk bulan Februari. Ya. Sudah tidak terasa sudah masuk bulan kedua. Udah masuk bulan kedua. Dan biasanya kalau kawan Sobat Bijak yang sudah punya NPWP ada apa ya, ritual tahunan ya. Yang biasanya happening banget gitu. Iya, ritual tahunan ya yang biasa wajib disampaikan setiap bulan. Apa tuh? Kalau untuk orang pribadi Maret. Bulan Maret. Dan tahun ini ya Kak Suci, kita ada yang baru ya. Ada yang baru, pelaporan kita itu sekarang menggunakan yang namanya Cortex. Kalau dulu kita pakai DJP online, betul. Nah, dan sekarang itu kita nggak usah ribet pakai Epin lagi ya Kak Suci ya? Betul. Jadi Evin itu hanya untuk so yesterday gitu. So yesterday. so yesterday banget gitu ya. Oke, ini Kak Suci, kita hari ini mau memandu Sobat Bijak ya kayaknya ya? Betul. Jadi untuk memudahkan Sobat Bijak, gitu kan mungkin ada yang bingung atau masih belum ada gambaran gimana Cortex, lapornya lewat Cortex itu gimana. Betul. Pagi ini kita akan coba untuk mengisi Oke. SPT-nya. Mengisi gitu. SPT ya. Nah ini secara online menggunakan Cortex. Tapi ini kita kayaknya nggak pakai akun langsung ya nih ya kita ya. Betul, karena kalau aku akun kebetulan pamer udah lapor. Kak Suci udah lapor ya? Sudah lapor. Waduh, saya belum nih. Waduh. Jadi akunnya kan nanti beda. Jadi kita hari ini kita akan menggunakan yang sebenarnya ini juga bisa diakses semua oleh Sobat Bijak. Namanya ada simulator SPT. Simulator SPT ya. Jadi websitenya itu namanya spt-simulasi.pajak.go.id. .id ya. Oke. Jadi silahkan kalau Sobat Bijak belum yakin mau lapor langsung bisa dibuka dulu situsnya gitu kan sambil nonton IG live kita. Nanti untuk loginnya kita akan menggunakan nick. Jadi seluruh yang di atas 18 tahun tuh bisa dipakai. Batasan umurnya 18 tahun ke atas ya? Langsung pakai nomor KTP, kemudian kata sandinya mungkin agak panjang. Agak panjang ya. Di layar bisa kalau mau di screenshot dulu boleh. Oke, itu ini agak sedikit semacam kode apa? Pajak itu ya ada lah ya. Pajak tubuh Indonesia Tangguh. Tapi ini 18-nya ini bukan yang di bioskop itu kan, bukan kan? Mohon maaf itu Anda aja. Oke, jadi kita mulai dulu nih. Jadi pertama setelah ini Sobat Bijak masuk nih, misalkan anggap aja kita ke Cortex langsung nih. Kan sama aja nih kalau masuk kita akan menggunakan nick dan password. Gitu ya. Nanti kalau sudah silahkan dimasukkan, kita klik login. Login ya. Oke. Kita tunggu dulu. Ya kayaknya agak lewat. Oh udah ya, siap. Oke. Nah begini tampilannya seperti ini kira-kira ya. Jadi untuk Cortex bentuknya seperti ini. Mungkin karena ini simulasi, menu yang di atas memang hanya ada 2. Oh iya, kalau yang asli banyak ya? Yang asli dari ujung sampai ujung tuh ada. Ada ya, oke. Nah silakan jangan Sobat Bijak nggak perlu khawatir. Jadi yang perlu fokus aja cari menunya adalah surat pemberitahuan. Gitu. Nah untuk pagi ini kita kan akan menggunakan mungkin untuk salah satu aja ya. Jadi kita mungkin fokus ke SPT tahunan untuk WP karyawan. Karyawan ya? Betul, karyawan yang dimana itu seharusnya sudah mendapatkan bukti potong PPh 21. Yang namanya mungkin PP
A1 atau A2 ya. Betul. Nah, misalkan kalau dulu kan kita harus dapat soft copy-nya atau mungkin kertasnya tuh cetakan. Ya nanti kalau misalkan sebelum masuk ke sini nih Sobat Bijak boleh cek di Cortex itu ada di menu profil di dokumen. Itu seharusnya ada tuh dokumen A1-nya. Jadi tidak perlu minta lagi ke pemberi kerja. Nggak perlu dicetak lagi? Nggak perlu, udah masuk ke Cortex otomatis. Ini kelebihannya Cortex ya? Kelebihannya, ini udah kayak ini banget ya. Udah soft selling banget ya gitu ya. Jadi kita kalau udah masuk nanti seharusnya ada dokumen yang namanya Anda menerima BPA1 gitu. Jadi nanti boleh kalau mau dicek di situ dulu, boleh pastikan angka-angkanya sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau memang sudah benar, nah Sobat Bijak barulah kita melangkah ke pengisian SPT. Oke. Jadi apa dulu nih Kak Suci? Jadi yang pertama kita cari dulu di bagian atas sebelah sini, itu ada yang judulnya surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan, oke. Nah, ketika diklik nanti akan muncul lagi surat pemberitahuan. Nah, itu diklik aja. Nah, setelah diklik nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi memang ada beberapa menu. Ada konsep, ada menunggu pembayaran, lapor, tolak, dan dibatalkan. Nah, ini sebenarnya urut. Jadi kalau kita mau melaporkan, kita klik dulu yang konsep. Nah, tampilannya kalau emang Sobat Bijak belum pernah melakukan posting sama sekali, itu seharusnya ini kosong nih di sini nih. Atau mungkin di sini. Nah, kalau belum ada sama sekali, kita mulai dengan klik menu buat konsep SPT. Buat konsep SPT ya. Betul. Siap. Nanti di menu ini silahkan dicari menunya adalah PPH orang pribadi. Kita muncul orang pribadi ya. Kemudian kalau sudah di next, kita lanjut. Nah, pilihan selanjutnya ini kita akan ada lagi nih untuk memilih jenis periode SPT-nya. Siap. Kita akan di 2026 berarti kita lapor untuk tahun pajak 2025. Betul. Nah, di sini berarti kita lapor SPT tahunan untuk tahun 2025. Gitu. Kita klik lanjut. Nah, untuk model SPT ini adalah kalau dulu misalkan kita ada yang namanya istilah normal dan pembetulan. Siap. Itu kalau normal itu kan kita baru pertama kali lapor, kalau pembetulan itu adalah kita udah lapor tapi kita ada revisi gitu. Nah, makanya kalau untuk pertama kali ini akan muncul otomatis nanti ya kita pilih yang normal. Gitu. Untuk yang pertama kali normal ya pasti ya. Kalau misalkan udah lapor ternyata, ya ampun penghasilan saya yang berapa puluh juta belum masuk kayaknya gitu kan. Kayaknya di lemari masih ada emas deh gitu kan. Jadi itu namanya pembetulan. Gitu. Nah, ini kita lapor pertama kali, jadi kita klik yang normal. Kemudian kita create tax return. Normalnya jika sudah berhasil ada pop up warna hijau gitu ya, kita akan di sini ada menu yang gambar pensil. Ya, warna abu-abu gitu. Nah, untuk mengisi bisa kita klik nih gambar pensilnya. Nah, inilah penampakan kira-kira SPT. Wow, sangat simpel. Sangat simpel. Tapi yang jelas ini berbeda dengan DJP online ya. Jadi kalau ini Sobat Bijak mau saya scroll sekilas ya. Jadi memang mungkin cukup panjang ya kalau dilihat, dan ini memang ada banyak yang perlu diisi. Tapi nanti kita isi perlahan, kita jelaskan. Betul. Ya. Nah, kita kembali dulu ke atas. Nah, di halaman ini adalah kalau dulu misalkan kalau untuk mungkin Sobat Bijak udah familiar lapor sebelumnya, itu kan ngisi kita dari belakang tuh ya. Dari lampiran dulu. Gitu. Betul. Di Cortex ini kita berbalik arah. Kita udah kayak naik mobil aja ya, balik arah ya. Jadi kita biar arahnya benar, kita bukan lagi ngisi dari lampiran, tapi ngisinya dari induk. Dari induk dulu ya, dari depan ya. Betul, dari induk dulu. Nah, ini secara default memang munculnya kalau di Cortex itu kalau dilihat di sini adalah induk dan L1. Gitu. Jadi L1 kita abaikan dulu sejenak, gitu ya, kita fokus ke halaman induk. Nah, di halaman induk itu yang paling atas itu ada menu header. Header ya. Nah, header ini dipastikan yang muncul adalah tahun yang akan kita lapor. Betul, 2025. Benar. Nah, karena tadi kan kita contohnya adalah untuk karyawan. Karyawan itu kita pilih yang pencatatan. Pencatatan ya. Dan sumber penghasilannya adalah dari pekerjaan. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kita geser lagi ke bawah. Sebentar Kak Suci. Kalau seingat saya kalau yang real ya. Betul. Kalau yang real ada satu tombol warna biru. Tersembunyi. Sebenarnya coba kita kotakin sebelah sini. Di sini bisa diedit. Kotak ini ya. Di bawah periode pembukaan itu seharusnya ada menu posting SPT. Itu untuk menarik data-data bukti potong. Atau mungkin harta-harta kita dari SPT sebelumnya. Data lainnya tuh kita untuk memposting ulang. Siap. Nah, itu ya nanti Sobat Bijak itu ya, perhatikan di situ ya nanti. Ada menu posting. Kalau yang di realnya ada menu tombol posting. Dan di posting itu kok di bawah nanti ada last updated
Jadi dipastikan kita sudah klik, yang muncul tanggalnya itu adalah tanggal terakhir kita klik. Baik, siap. Oke, setelah kita ke header, nah di bawahnya nanti kita akan ketemu dengan identitas wajib pajak. Kita ya, identitas kita ya. Identitas wajib pajak, dipastikan lagi data-datanya sudah sesuai. Gitu. Kalau ini sudah muncul otomatis, kita mulai masuk ke pengisian penghasilannya. Oke. Nah, di bagian B ini adalah ikhtisar penghasilan neto. Oke, siap. Di mana yang 1A ini berwarna abu-abu. Oke, yang di sebelah sini ya. Oke. Jadi ini kita harus menjawab ya tidak dulu agar kotak-kotak sebelah kanan itu mana nanti yang akan perlu kita isi. Gitu. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Oke. Karena dia karyawan, kita pilih iya. Nah, nanti sebentar. Kok ada angka itu? Nah, inilah keajaiban. ini muncul sendiri nih. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Iya. Jadi tadi kan di awal sudah kita jelaskan bahwa untuk dokumen bukti foto itu kan sudah otomatis masuk ke konteks si karyawan. Oke. Begitulah dengan angka ini muncul langsung dari bukti potongnya itu. Berarti kita nggak perlu isi-isi lagi? Betul, tapi untuk memastikan tetap harus kita cek nanti. Oke, siap. Angka ini jika sudah sesuai akan muncul otomatis. Jadi Sobat Bijak seharusnya lebih singkat nih waktu untuk mengisi korteksnya gitu ya. Oke, tinggal pilih ya tidak, betul, ya tidak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita klik tidak, nanti dia akan notifikasi. Abang menemukan ada data penghasilan karena tadi kan ada bukti potong. Jadi gitu nanti ya. akan notifnya, jadi jawab. Nah, kita klik ya, nah angkanya muncul dari bukti potong yang sudah ada gitu. Makanya ini yang menyebabkan bahwa bukti potong tadi nggak perlu lagi kita print ya. Betul. Cukup pakai ini. Langsung, Oke, siap. Lanjut Kak Suci. Lanjut. Kedua adalah apakah menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, tadi kita isi untuk karyawan yang dia tidak punya kerja sambilan ampun. Oke. Kita pilih tidak ya. Oke, gitu. Siap. Ini anggap tidak ya, tapi di luar sana mungkin ada yang punya penghasilan lain ya. Disesuaikan. Oke, siap. Nah, apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini dia juga tidak punya gitu ya. Kemudian apakah penghasilan dari luar negeri? Ini juga tidak ada. Kalau ada boleh diklik ya, silahkan disesuaikan ya Sobat Bijak. Nah, nanti di bagian bawah ini penghasilan neto setahun ini akan terhitung otomatis. Oke. Nah, setelah ke lantai 2 kita akan lanjut ke bagian penghitungan pengurang di sini. Nah, ini kan ada pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan. Jadi ingat yang di luar yang belum diperhitungkan. Nah, misalkan di sini ada, silahkan diklik ya. Kalau tidak, kita klik tidak. Ya, Oke, lanjut. Nah, di sini untuk kolom PTKP di sini kita sesuaikan dengan status pernikahan dan tanggungan. Gitu. Nah, ini kan anggap aja tuan A ini belum menikah ya, kita pilih TK0 dengan denda PTKP setahun adalah 54 juta. Nah, selanjutnya nanti akan terhitung otomatis sampai dengan mulai dari penghasilan kena pajak berapa, bahkan sampai udah keluar PPh terutangnya berapa gitu. Nah, nanti akan muncul lagi pertanyaan bawahnya. Kita udah apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kan dia tidak ada penjelasan terjadi pengurangan, jadi kita klik tidak. Nanti bawahnya akan muncul otomatis. Banyak sekali bukan yang otomatis. Iya. Kalau dilihat tadi ini yang di induk ini nggak ada yang abu-abu semua maksud saya ya. Iya, ini kita ada angka-angka yang harus kita isi nih. Setelah kita ketemu, biasanya sudah ketemu penghasilannya, kita akan menghitung. Misalkan tadi Sobat Bijak mendapatkan bukti potong. Misalkan sudah dihitung, kita klik iya. Nanti angkanya muncul. Ini ya yang tadi otomatis ya? Betul, jadi kan dia satu bukti potong itu sepaket ya. Di bukti potong itu kan ada bruto, sudah dikurangi, ada neto, ada PPh yang dipotong. Jadi memang angka-angka ini seharusnya muncul otomatis. Gitu. Jadi di sini Sobat Bijak memang hanya memastikan aja angka-angkanya sudah sesuai atau belum. Tinggal menjawab iya atau tidak. Iya, tapi memang cukup banyak sih, tapi ya tidak aja. Oke, lanjut. Nah, di bawahnya di sini ada angsuran pasal 25. Nah, ini mungkin sebagai informasi aja, kalau angsuran 25 itu misalkan ada Sobat Bijak yang pekerja bebas atau usaha gitu ada ya. Nyicil tuh istilahnya setiap bulan. Nah, nanti itu angkanya akan muncul otomatis. Jadi kan setiap bulan sudah ada billingnya, nanti angkanya akan muncul di situ. Itu pun kita nggak perlu isi, sudah otomatis. Otomatis juga ya. Gitu.
narik pembayaran tadi ya berarti ya. Data pembayarannya juga otomatis. Oke, siap. Nah, di sini tadi dia juga tidak ada penghasilan luar negeri, jadi tidak ada kredit pajak luar negeri. Ya. Ini kita klik tidak juga. Tidak juga. Oke, lanjut. Nah, untuk di sini penghasilan kurang lebih bayarnya di sini dia 0. Artinya adalah PPh terutangnya sudah sesuai dengan yang dipotong. Ini yang disebut nihil. Betul, istilahnya nihil. Jadi kalau misalkan kita scroll ke bawah ini nanti akan muncul di sini seharusnya kalau yang asli muncul status di sini. Statusnya apa? Oke. Dan apa namanya, secara logikanya ya harusnya kalau dia karyawan, dia sudah dipotong oleh perusahaan, maka dia nihil ya Kak ya. Betul, selama dia nggak ada penghasilan lain. Oke, siap. Harusnya begitu. Oke, selanjutnya apakah ada persetujuan pengangsuran penundaan? Tidak ada informasi juga. Ini kita klik tidak. Oke. Kemudian PPh masih harus dibayar, masih sama nihil. Kemudian untuk bagian F ini pembetulan. Jadi tadi kan kita lapor normal. Nah, misalkan ada pembetulan, nah angka-angkanya itu akan muncul di sini. Yang dibetulkan berapa, kurang lebih karena pembetulannya berapa. Di sini ada angkanya 0. Kemudian kita ke bagian G, ini adalah permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Ini mungkin terjadi jika memang Sobat Bijak statusnya SPT-nya adalah lebih bayar. Nah, kalau SPT nanti memang terjadi lebih bayar gitu ya, ini akan muncul pilihan. Bisa pengembaliannya via pendahuluan atau pemeriksaan gitu. Dan dipastikan kalau memang yakin untuk meminta permohonan pengembalian, data rekeningnya itu harus ada. Harus ada dulu ya? Harus ada. Tapi kita ingatkan kembali untuk karyawan seharusnya statusnya adalah nihil. Oke, gitu ya. siap. Oke, dan di sini karena statusnya nihil, ini abu-abu. Kita lewatin. Betul, abu-abu. Kemudian di sini kalau kita geser ke bawah akan muncul menu untuk angsuran pasal 25. Gitu. Nah, untuk penghasilan pasal 25 itu di sini kita apakah Anda menerima angsuran. Tapi kalau dia karyawan dia tidak ada kewajiban pasal 25. Betul. Jadi untuk bagian H ini bisa langsung dipilih tidak. No. No-nya kenapa begitu? No. Tidak semua ya, karena ini berkaitan pasal 25 tadi. Iya, pasal 25. Kemudian di bawah nanti kita akan mulai mengisi data-data transaksi lainnya. Sebentar Kak. Ini di nomor 14A, ini kok sudah ada angka 898, ini kenapa ya Kak ya? Inilah keajaiban. Keajaiban lagi ya. Banyak keajaiban. Jadi kalau misalkan Sobat Bijak selama ini dari tahun ke tahun rutin lapor SPT dan mengisinya benar, kode-kodenya sudah sesuai gitu ya. Itu data harta-hartanya itu juga akan masuk ke otomatis. Betul. Jadi sebenarnya Sobat Bijak itu tidak terlalu banyak yang perlu, kecuali misalkan tahun 2025 tiba-tiba nambah hartanya banyak banget. Kan? Itu ya perlu kita edit. Atau hartanya yang dulu dimiliki udah dijual atau gimana gitu ya, tinggal dikurangin ya. Jadi untuk angka 14A yang muncul otomatis ini adalah harta-harta yang sudah dilaporkan di tahun pajak sebelumnya. Ini aman ya berarti ya. Yes. Nanti kita cek lagi, cuman ini memang akan muncul otomatis, jadi tidak perlu panik kenapa tiba-tiba ada muncul pajak apaan nih 898 juta gitu kan. Ya, karena kemarin ada Sobat Bijak yang bertanya Kak, bagaimana kalau kan misalnya nih harta saya kan ratusan misalnya gitu ya, kan gimana nih, saya kan dulu ngisinya di DJP online, apakah kepindah ke Cortex? Ini ya buktinya ya. Betul, terpindah. Kalau selama kode dan jenisnya sesuai itu dia akan tertarik otomatis ke Cortex. Nanti kita lihatlah bentuknya gimana ya. Siap. Setelah harta di bawahnya ada harta, ada utang. Kalau untuk hutang, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kalau misalkan iya, silakan diklik iya. Kalau tidak, diklik tidak. Siap. Misalkan si Tuan A ini punya pinjaman nih tercatat. Jadi ketika diklik tidak akan muncul notifikasi. Sekarang sih untuk memudahkan cash flow ya kita utang sih Kak. untuk melancarkan cash flow kita gitu ya. Iya silakan lanjutkan. Setelah kita ke tahun pajak, nah biasanya juga ada yang namanya penghasilan bersifat final. Contohnya penghasilan final itu apa? Misalkan final itu kan sekarang itu investasi makin mudah. Jadi pasti yang namanya penghasilan itu contohnya salah satunya mungkin semacam bunga, jual beli, penjualan saham itu segala macam itu adalah termasuk salah satu dari penghasilan final. Atau kalau untuk
misalnya PNS nih Kak, contohnya apa tuh Kak? Kalau untuk PNS biasanya ada honorarium, itu juga biasanya masuk ke BPH final. Itu nanti, nah itu bukti potongnya nanti juga akan seharusnya kalau untuk PNS juga akan muncul otomatis untuk bukti potongnya di penghasilan final. Dengan catatan si pemotong ini sudah menggunakan Cortex juga. Betul. Ya Kak? Selama dibuat dan dilakukan di dalam Cortex, datanya akan langsung masuk ke Cortex. Siap. Lanjut Kak. Nah ini penghasilan final, ini dia tidak, nah ini tidak, kan ada notif nih, dia berarti dia punya penghasilan final. Gitu. Nah apakah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Contohnya misalkan tahun 2025 Sobat Bijak dapat warisan atau hibah, gitu. Siap. Ini bisa diklik, tapi di sini setelah tidak ada info, jadi ini ada objek. Ini contoh ya. Ini contoh 1,5. nih. Kemudian kita juga apakah Anda melakukan biaya penyusutan? Nah, karena dia tadi pencatatan, kan itu untuk istilah ya ini kan untuk BP pembukuan. Jadi sini kita pilih tidak. Siap. Kemudian untuk apakah melaporkan biaya-biaya entertainment karena dia hanya karyawan saja, jadi tidak perlu kita isi, kita klik tidak. Kemudian, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkan sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ini juga tidak ada keterangan juga. Kemudian, untuk kelebihan penghasilan dimintakan kembali ini biasanya digunakan untuk wajib pajak atau sobat bijak yang masih bisa menggunakan PPh Final UMKM. Usaha ya? Kalau misalkan ada kelebihan setor atau apa nanti bisa diisi di sini, nanti tapi permohonannya terpisah. Siap. Itu kita bahas di lain waktu. Nah ini untuk lampiran tambahan, nanti tidak ada pembukuan sederhana, jadi bisa dilanjut. Ini sudah mati otomatis ya. Otomatis. Betul. Nah nanti ada isian juga surat kuasa hanya untuk SPT kertas, kita pilih tidak. Dokumen lain juga tidak perlu diisi. Siap. Betul. Nah nanti jangan lupa di bagian bawah itu ada bagian pernyataan, itu juga harus dicentang ya. Dan dipastikan untuk karyawan di sini munculnya adalah status SPT-nya nihil, harus tetap kita perhatikan. Siap. Nah kalau sesaat mungkin kita nggak tahu ya koneksinya sestabil apa, semoga sih aman ya. Tapi untuk jadi sini dia simpan otomatis ya informasinya. Cuman untuk memastikan Sobat Bijak kalau misalkan ngisinya di sela-sela kerja bisa sesekali diklik simpan konsep. Siapa tahu mati lampu gitu ya. Laptopnya mati, nggak bisa jadi di bawah itu ada menu simpan konsep, bayar dan lapor. Jadi kalau untuk simpan konsep itu ya kita hanya menyimpan data saja, tidak untuk kita laporkan. Misalkan kita lagi ngisi, tiba-tiba ada panggilan rapat, ada panggilan apa, atau gitu. Lagi goreng ikan gitu. Kalau kita lagi ngisi, ada WP telepon, kita tinggal dulu kita simpan konsep. Berarti untuk amannya diklik dulu simpan konsepnya kayak. Sering ini kita klik simpan konsep. Nanti kalau sudah sampai bawah kita sudah terisi, kita geser lagi ke atas. Bentar Kak, tadi belum klik simpan konsep Kak kayaknya Kak. Simpan konsepnya belum ya? Nah, sedang menunggu. Nah kalau sudah muncul hijau seperti ini, tadi kan hanya induk dan L1, sekarang sudah muncul L2. Kita lihat dulu, kita geser ke sebelah kanan satu di L1. Nah L1 ini isinya adalah untuk mengisi ada harta akhir tahun, kemudian ada utang akhir tahun, kemudian di C itu ada daftar anggota, keluarga. Kemudian penghasilan neto dan data bukti potong. Jadi ada 5 hal yang diisi di sini. Nah, kita isi dulu yang dari bagian atas, harta pada akhir tahun. Nah, ini dia adalah harta-harta yang sudah dilaporkan oleh Tuan A di SPT sebelumnya yang sudah muncul otomatis. Tapi misalkan Tuan A tahun ini kan di bagian akas, tarakas nih, saldonya tahun kemarin tuh 1 juta. Ternyata tahun 2025 dia berubah saldonya jadi 5 juta. Nah, nanti bisa kita edit atau misalkan kita tambahkan kalau misalkan buka rekening baru. Karena ini simulasi ya, jadi tombol pensilnya dimatikan. Misalkan saja kita tambah nih kas tarakas. Nah, di sini untuk pengisian Cortex, untuk pengisian harta itu memang sedikit lebih rigid ya. Betul, jadi lebih detail. Kalau dulu seingat saya kalau di formulir itu hanya kode, jenis, nominal, keterangan gitu ya. Kalau di sini bisa kita lihat itu lengkap dari ada nomor akun, nama bank dan seterusnya. Ini contohnya untuk kas nih. Nah kalau untuk kas kita pilih ada uang tunai. Nah nomor akun itu biasanya nomor rekening. Nomor rekening misalnya gitu. Nah atas nama si Tuan A gitu ya. Tuan A. Kemudian nama banknya nanti diisi. Bank Miun.
Bang Miun, oke. Nah, lokasi harta juga dicek apakah di Indonesia atau di negara lain. Swiss. Indonesia. Indonesia lah. Kejauhan. Kasnya mungkin tahun 2025. Gitu. Oh, ini artinya per 31 Desember ya kayak? Betul, hartanya adalah untuk per 31 Desember tahun 2025. Nah, misalkan dia di bank ini dia baru buka dan langsung dapat rezeki gitu ya. Misalkan saldonya jadi 10 juta. Oke. Nah, untuk ini bisa langsung diklik simpan. Nanti dia akan muncul di bawahnya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ini silahkan dilengkapi sebanyak-banyaknya harta yang dimiliki gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kalau dilihat pun sebenarnya bedanya ada di sini juga, sobat. Jadi kalau dulu kan harta itu tidak kalau di Cortex itu bisa dilihat di sini tuh sudah dipisahkan masing-masing. Oke. Oh ya, per akun ya kayak? Iya. Jadi untuk kas tuh ada sendiri, untuk piutang ada sendiri, investasi, harta bergerak, tidak bergerak, dan aset lainnya. Oke. Itu. Jadi nanti jangan sampai salah. Kamar nih misalkan mau ngisi, saya mau mengasukin apa ya yang sedang hit belakangan tuh seperti reksadana gitu. Tapi sobat bijak masukinnya ke kas dan setara kas ya nggak akan ketemu. Nggak ada pilihannya ya tadi ya? Ya nggak akan ketemu gitu. Jadi misalkan dia masuknya ke investasi harusnya. Betul. Ya? Nah ini piutang misalkan tidak ada perubahan kita biarkan. Nah di sini dia juga punya nih investasi sekuritas juga sudah masuk. Nah di sini nanti kalau misalkan kita lihat sama nih diminta juga bank, institusi, nomor akun, harta perolehan dan segala macamnya. Gitu. Nah di sini aja ya. Kemudian untuk harta bergerak, misalkan ini untuk dia contohnya punya kendaraan mobil, sepeda motor ya. Nah kalau di sini kalau untuk kendaraan ini lebih mudah karena misalkan kan sekarang untuk harta ini tuh ada nilai saat ini. Ini ya perbedaannya kayak. Betul. Jadi selain harta perolehan kita juga harus mengisi kira-kira perkiraan harga pasaran ini, ya bahasanya. Nah untuk kendaraan ini ada website tuh kalau nggak salah itu ada Samsat ya punya situs ya. Betul. Jadi kalau misalkan sobat bijak, aduh ini harga mobil berapa sih gitu bingung, boleh dicek dulu ke situsnya Samsat. Nanti ada biasanya ada harganya berapa. Bisa ada acuan ya kayak di situ ya. Ada acuan, tapi kalau misalkan sudah tidak punya referensinya nggak ketemu atau apa, ya sesuai perkiraan wajib pajak. Boleh nggak kita ke toko biru atau apa lihatnya gitu? Kan ada toko online lu jualan. Berapa sih harganya sekarang gitu? Untuk kendaraan sesuai yang pertama itu urutannya ada sesuai dengan yang dirilis oleh Samsat ya. Yang kedua kalau misalkan memang sudah mentok, nggak ada yang tanya, ya udah sesuai perkiraan wajib pajak sendiri. Siap. Boleh Jadi gitu. Jangan lupa yang diisi adalah perolehan dan nilai saat ini itu ya bedanya ya. Betul. Nah di sini jadi harta, kemudian harga tidak bergerak juga ada tanah bangunan gitu ya. Misalkan kok harga tidak bergerak itu bisa dilihat itu ada NJPBD-nya. Ada ukuran ya, ada ukuran ya. Sekarang bahkan untuk tanah bangunan itu kemarin waktu pajak kemarin kan ada ibu-ibu yang aduh nomor ininya berapa ya mau ngisi SPT nggak jadi submit karena harus mengisi nomor sertifikat dan luasnya. Jadi kalau untuk tanah bangunan memang harus diisi Jadi di sini untuk tanah bangunan yang beda itu adalah kalau dulu mungkin hanya tanah tempat tinggal. Kemudian kita bisa mengisi itu di kolom keterangan tidak wajib lah. Gitu. Siap. Kalau sekarang harus diisi. Jadi mulai dari lokasi hartanya di mana, rumah tanah bangunannya di mana, ukuran tanahnya berapa, bangunannya berapa, kemudian sumber kepemilikannya dari mana, gitu, apakah warisan, hibah dan lain-lain. Bahkan sampai nomor sertifikat, tahun perolehannya. Gitu. Berarti sobat bijak ini kalau mau ngisi harta kayak tanah tuh harus ini ya, harus ada sedia mungkin SPPT PBB-nya, terus sama sertifikatnya ya. Jadi memang datanya harus lebih rinci sekarang. Siap. Oke, kita di bawah harta tidak bergerak kita punya aset lain-lain. Kalau aset lain-lain ini biasanya nih contohnya sudah ada nih LM 25 gram. Waduh, berapa harganya sekarang ya? Saya lagi naik kan? Lagi naik daun. Lagi naik ya. Oke, siap. Kalau untuk emas itu acuannya bisa menggunakan harga yang ada di Antam. Antam ya. Kalau itu mudah sekali sepertinya dapat datanya ya. Jadi harus tetap. Jadi misalkan di sini biaya perolehannya dulu masih 5 juta, sekarang harganya sekarang juga harus diisi di sini. Gitu ya. Kemudian sudah kita isi, kita klik simpan, nanti sudah muncul di sini. Kemudian di bawahnya itu akan nomor 7 adalah ikhtisar harta. Di sinilah muncul total hartanya. Jadi harga perolehannya berapa, nilai saat ininya
berapa. Oke. Inilah tadi yang saya tanyakan tadi yang 898 ya tadi kalau saya apa 98 berapa gitu. Ini kan tadi kita gara-gara kita tambah di sini itu jadi bertambah ya harganya. Iya. Nah, inilah yang tadi muncul otomatis. Nah, itu dia 898 juta. Oke, siap. Lanjut Kak. Setelah kita mengisi harta, di bawahnya di bagian B itu ada isian terkait utang pada akhir tahun. Iya, jadi gini Kak. Jangan curhat. Kalau sudah kayak gini, kayaknya pengen. Ya, terus jadi kalau mengisi, jadi kita sudah mengisi harta, gitu ya. Di bawahnya kita ada pengisian terkait utang. Oke. Nah, untuk utang ini, kalau Bijak nggak usah, kalau emang ada utang, ya udah diisi aja. Karena sebenarnya utang ini kan untuk memudahkan penelitian di sini juga ya, misalkan nanti Bijak tahun kemarin bisa beli rumah tapi penghasilannya gitu-gitu aja gitu ya. Kok dapat duitnya dari mana gitu kan. Kalau emang ada pinjaman itu ya silahkan dimasukkan aja. Oke. Ini termasuk juga kalau beli motor motor dengan leasing misalnya nih. Betul. Jenis-jenis utangnya kayak gitu ya Kak ya. Jadi sini kalau kita KPR juga ya. Untuk menunjukkan menunya aja. Dan di sini nanti akan ada kodenya, juga ada deskripsinya, nanti ini ada diisi juga. Nanti misalkan leasing ya ditulis di keterangan boleh. Oke, siap. Oke. Gitu. Setelah utang kita isi, kita akan muncul di halaman daftar anggota keluarga. Nah, kebetulan tadi si Tuan A ini kan dia masih belum berkeluarga. Ya? Nah, nanti kalau misalkan statusnya Sobat Bijak ini sudah menikah dan data yang ada di profil itu sudah update, seharusnya di sini akan muncul otomatis. Jadi kalau misalkan di sini misalkan ada anak baru lahir di 2025 tapi di sini belum ada, itu berarti mungkin Sobat Bijak belum update data kartu keluarga dan keluarganya di informasi umum. Siap. Jadi kan kalau misalkan untuk data keluarga ini di SPT tidak bisa kita edit sama sekali. Untuk mengubah kita harus masuk ke profil portal, ke portal, ke profil. Nanti baru kita update data keluarganya. Ya, dan gitu. Untuk update data keluarga ini dia connect ke data Dukcapil ya Kak? Betul. Jadi nanti ada misalkan setelah kita isi nanti kita klik validasi data Dukcapil. Sampai ada notif warna hijau. Karena kebanyakan kemarin itu yang update itu masih ada yang belum sesuai, ada yang masih kosong. Ya, ada yang masih gabung kakak orang tuanya ya. Dan untuk dipastikan untuk penulisan ejaan dan jenisnya itu harus sama persis dengan yang ada di kartu keluarga. Karena beberapa kemarin ya untuk nama-nama, mohon maaf ya nama-nama lama itu kadang ejaan yang di kakak dengan diingat itu beda. Betul. Jadi kadang ada nama hajinya, ada hajahnya, ada tuan, ada nyonya, ada gelarnya lah ya. Ada gelarnya gitu. Tapi ternyata di kakak ada nggak ada, jadinya beda. Jadi harus persis dengan yang ada di kartu keluarga. Gitu. Nah, berarti Sobat Bijak juga harus siapin kartu keluarga dong ya Kak ya? Iya, siapa kalau memang belum muncul secara otomatis. Kalau misalkan datanya sudah sesuai ya sudah bisa kita langsung lanjut ke penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kita sudah mulai masuk. Nah, penghasilan neto ini adalah data yang ada dari bukti potong dari pemberi kerja nih. Inilah yang keajaiban tadi. Keajaiban yang pertama yang muncul pertama kali ada 200 juta. Jadi angka ini adalah diperoleh dari bukti potong A1. Nah, kalau bukti potong A1 kan urutannya bruto, pengurang, neto, PPh gitu. Nah, ini sama di sini ada angka bruto, ada pengurang dan ada penghasilan netonya. Nah, inilah yang akan muncul otomatis harusnya nih. Nah, setelah penghasilan neto ini sudah muncul, ke bagian E, di bagian E ini kita akan masuk ke daftar bukti potong. Jadi setelah kita dapat penghasilan netonya, kita harus input juga yang namanya bukti potongnya tadi. Ini sebenarnya juga muncul otomatis. Ya, ini keajaiban kedua tadi. Betul. Tapi tidak ada salahnya untuk kita tetap cek lagi, betul. Nah, di sini akan muncul data-datanya. Ya, ada jenis pajaknya apa. Yang tadi 21 ya? Betul, yang 21 juta. Nah, di sini kalau sudah sesuai, kita bisa geser lagi karena tadi si Tuan A ini ada muncul satu lagi lampiran yaitu L2. Betul. Apa itu L2? Kenapa dia bisa tiba-tiba muncul gitu ya? Jadi L2 ini adalah untuk mengisi penghasilan final yang pertama. Kemudian ada yang juga yang untuk termasuk objek pajak. Tidak termasuk ya? Termasuk objek pajak. Nah, ada cuman dua ya? Betul. Inilah kenapa muncul karena tadi di halaman depan si Tuan A ini mencentang iya. Apakah Anda memiliki penghasilan final? Iya, akan muncul L2. Atau apabila mencentang memiliki penghasilan tidak termasuk objek, centang muncul juga L2 gitu. Tapi kalau misalkan ini diklik tidak, L2 tidak akan muncul. Siap. Jadi kita klik dulu yang bagian A untuk penghasilan
finalnya. Nah, untuk penghasilan final banyak ya. Banyak ternyata sih. Ini Tuan A ini. Tuan A ini punya, saya nggak berani geserin nominalnya berapa sih. Coba kita lihat. Nah, waduh, ini 10 juta. Oke. Nah, di sini sudah muncul otomatis. Jadi misalkan si Tuan A ini mendapatkan bukti potong honor nih, honor, jadi sudah muncul otomatis. Kemudian dia juga dapat bunga tabungan, bunga deposito, dapat juga. Tuan tanah juga tuh. Ada persewaan tanah dan bangunan. Apa ada bapak juga, kos kayaknya? Bapak kos. Bunga deposito, pemotongan PPh penjualan barang gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum masuk, itu bisa diklik tambah. Iya. Tapi yang jelas Sobat Bijak, ini adalah simulasi ya, bukan data asli ya. Kita nggak mungkin buka data orang ya. Enggak, ini hanya untuk yang sudah disediakan oleh kantor pusat untuk kita memang belajar mengisi gitu. Oke, siap. Oke, jadi di sini kita tutup bisa tambah ya itu ya. Bisa tambah, bisa edit juga. Nah, kalau sudah kita selesai seluruh penghasilan finalnya, kemudian kita isi ke bagian B yang bukan termasuk objek pajak atau tidak termasuk objek pajak. Nah, tadi contohnya si Tuan A ini dapat natura. Warisan. Ini sih natura. Keluarga Sultan. Keluarga Sultan. Old money. 1 miliar baik ya. Oke. Nah, ini sudah jadi akan muncul juga. Jadi misalkan nanti kita klik tambahkan di sini akan muncul data-datanya. Akan muncul di sini setelah kita isi final, sudah kita isi masa tidak kenapa ya bukan objek pajak. Bisa diklik simpan konsep lagi. Dan kemudian cepat ya. akan kembali ke halaman induk. Gitu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita balik lagi ke induknya. Kita cek lagi apakah data-data yang misalkan ada yang kita edit tadi apakah sudah masuk ke sini nih apa belum nih. Kalau misalkan ada yang belum masuk, silahkan bisa diklik posting ulang atau di refresh. Gitu. Tadi hartanya kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian angka-angkanya ini dicek lagi Sobat Bijak, jangan lupa sudah sesuai atau belum ya angka-angkanya. Siapa tahu ada yang lupa centang ya tidaknya tadi ya. Ya kalau sudah sesuai seperti itu, nanti bisa langsung kita klik bayar dan lapor. Di sebelah kiri tadi kan ada simpan konsep. Betul. Kalau untuk langsung sudah yakin dengan keyakinan penuh hati gitu ya. Udahlah gitu ya. sudah benar gitu kan cara ngisinya. Nah, kita bisa klik bayar dan lapor. Toh kalaupun misalnya kita sudah lapor, terus kita teringat, wah kayaknya ada emas deh, dia bisa ditambah lagi ya. Bisa yang namanya kita nanti masuk yang pembetulan namanya. Nah, ini ada pemberitahuan seperti ini. Silahkan dibaca juga Sobat Bijak karena ini sebenarnya ada untuk informasi ini ada jangan lupa memasukkan neto, ada untuk update kalau misalkan ada ini segala macam. Kalau sudah sesuai kita tutup saja. Nah, nanti seharusnya dia akan muncul. Ini di copy dulu Kak kali Kak. Permintaan back aja lagi deh Kak, ditutup dulu deh. Nah, di sini kita tutup dulu. Nah, tadi lupa ngopi kita ya. Karena yang begitu rumit tadi ya. Kita tutup. Nah, udah nggak bisa. Ya sudahlah. Udah. Nah, ini nanti kita pilih nih jenis penandatangannya, tanda tangan pembayar pajak, kemudian penyedianya adalah kode autorisasi DJP. Pastikan ya. Betul. Jadi seperti yang mungkin sebelumnya sudah pernah ada juga kita bahas, untuk aktivasi Cortex selain aktivasi masuk Cortex jangan lupa juga untuk mengajukan kode otorisasi. Nah, betul. Fungsinya apa? Ini loh ya. Ini. Apa yang kenapa ada 2 kali pembuatan password ya ini. Jadi yang password pertama itu untuk masuk Cortex. Betul. Yang namanya password untuk kode otorisasi ya ini untuk tanda tangan. Saat kita tanda tangan. Dan pastikan sudah valid ya Kak. Betul. Nanti kalau belum valid nggak akan bisa dipakai. Betul. Jadi silahkan sambil dicek lagi apakah status kode otorisasinya masih valid ataukah invalid. Betul. Oke, kalau sudah kita coba ingat-ingat tadi kita ketikkan. Sebentar. Coba kontrol paste deh Kak, coba. Masih kesimpan ya? Iya, ini coba komen. Enggak ya, sorry. Ya begitulah ya pemirsa. Saya coba ketik dulu kalau begitu. Oke. Semoga tidak terjadi keanehan. Iya. gitu tuh ya. Tumbuh Indonesia Bentar. Semoga cek refresh. Wow, oke. Sebentar Kak. Pak. Oke.
Ditunggu dulu ya sobat bijak ya. Tiba-tiba amnesia. Iya. Bentar. Ah ini Kak. Sudah. Coba dulu. Oke. Waduh, luar biasa Kak Suci. Luar biasa, udah seperti apa ini? Ternyata pas proses tidak lupa Kak Suci, luar biasa. Kalau sudah nanti kita klik cek lembar proses, kita konfirmasi tanda tangan. Oke. Nanti kita tunggu. Nah, ini udah terlapor ya. Nah, apa tandanya sudah terlapor? Di bawah sini sudah hilang. Harusnya menunya, ya. menu sudah hilang. Oke. Nah, ini berarti sudah terlapor. Kalau sudah untuk mengecek bisa masuk ke surat pemberitahuan lagi. Oke. Nah, dia akan ini tadi konsep ya. Nah, ini dia akan hilang dari sini. Ya, oke. Gitu. Nah, dia akan pindah ke SPT dilaporkan. Oke. Kenapa kita ada satu lompatan di sini? Ini kalau misalkan SPT menunggu pembayaran adalah untuk SPT yang statusnya kurang bayar. Oke, yang usaha-usaha tadi ya. Jadi misalkan tadi sobat bijak selain kerjaan juga ada usaha sendiri gitu kan. Mungkin terjadi kurang bayar yang harus disetorkan sendiri gitu. Nah, nanti ketika belum dibayar SPT-nya itu dari konsep mampir dulu ke menunggu pembayaran. Kalau tadi kan kita melompat langsung lapor karena nihil gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kurang bayar, nanti akan ada PDF kode billing ya. Jadi otomatis juga kode billing. Jadi kita tidak terpisah lagi. Dulu ya. Iya, harus bolak-balik. dulu bikin pindah website dan pembuatan billing dulu kan pindah website dulu balik lagi gitu ya. Nah, kalau sekarang misalkan nanti terjadi kurang bayar itu jadi akan muncul PDF billing dan SPT-nya sementara sampai dibayar dia akan nongkrong dulu di menunggu pembayaran. Nanti ketika sudah dibayar baru dia melompat sekali ke SPT dilaporkan seperti ini. Gitu. Itulah salah satu kemudahan Cortex juga ya Kak ya. Keajaiban keberapa ini? Kemudahan Cortex juga. Betul, jadi langsung otomatis nanti setelah dibayar akan masuk dilaporkan. Hanya saja ini tampilannya agak beda. Kalau misalkan di yang asli ini di samping gambar mata ini akan ada dua menu lagi. Yang pertama itu adalah untuk mengirimkan bukti lapornya ke email dan satu lagi adalah untuk apa tuh melihat ya? Melihatnya. Jadi di sini bisa diklik nanti menu yang warna hijau itu untuk ngirim. Misalkan nanti diminta pemberi kerja bukti lapornya. Mana nih buktinya? Bisa dilihat di email gitu. Oke. Jadi habis itu kita sudah selesai pelaporan SPT. Sudah selesai? Sudah selesai. Harusnya ya kalau dihitung-hitung paling cuma berapa menit doang ya kayak. Kebanyakan kita ngapain? Tadi kita kan menjelaskan ya kayak gak mungkin kan kita langsung loncat-loncat. Jadi kalau misalkan masih mau lihat lagi bisa di sini. Gitu. Jadi ini yang sudah tadi kita isi dan sudah terlapor. Gitu kira-kira. Kita log out aja deh Kak. Kasihan nih Tuan A dilihatkan anunya. Datanya ya. Nah, berarti ini mungkin ada tipsnya nggak Kak buat sobat bijak supaya nih lancar laporan SPT-nya nih Kak? Kalau untuk lapor SPT kita harus mungkin sebenarnya kalau situs beberapa hari terpantau sangat lancar ya. Jadi kalau untuk misalkan memudahkan, perlu yang kita siapkan adalah memang ada beberapa hal. Yang pertama tadi kita cek dulu apakah bukti potongnya memang sudah muncul atau belum di konteks. Karena sudah muncul, nanti bisa langsung klik posting, datanya muncul. Nah, yang kedua yang mungkin agak lebih panjang tadi adalah isian data, harta, dan keluarga. Gitu kan karena harta itu kan tadi lebih rigid tuh. Jadi mungkin biar ngisinya lebih gampang bisa disiapkan dulu misalkan nomor rekening banknya berapa atau misalkan investasi kodenya ke investasi kemana aja. Kemudian kalau misalkan tanah bangunan sertifikat atau SPPT PBB-nya juga disiapkan, ada utang segala macam boleh. Kemudian untuk keluarga juga kalau misalkan belum ada update disiapkan juga kartu keluarganya. Gitu. Nanti kalau sudah paling isinya seharusnya lebih cepat lagi. Lebih cepat ya. Dan ini 24 jam, 7 hari dalam seminggu ya. Betul. Dan sebenarnya ini kita himbau juga nih sobat bijak untuk melaporkan lebih awal karena apa nanti Maret itu ada perayaan. Oh iya ya, takut kelupaan ya. Minggu depan aja kita sudah ada libur Imlek juga kepotong. Kemudian bulan depan juga ada Nyepi dan ada Lebaran. Iya. Jadinya mungkin daripada Lebaran supaya lebih kita tenang khusyuk ya, gitu ya. Mungkin bisa dilaporkan lebih awal. SPT-nya. Siap. Dan apa namanya kalau bisa tadi jangan nunda-nunda ya Kak ya. Iya, karena sudah ada datanya langsung dilapor saja. Lebih baik coba deh sobat bijak cek dulu nih kayaknya sudah ada bukti potong atau enggak gitu ya. Kalau sudah ada gas gitu ya kayak. Langsung dilapor aja. Oke, terima kasih Kak Suci udah
sampai memberikan tutorial pengisian SPT walaupun ini cuma simulasi. Betul, ya. Simulasi saja. Tapi gambarnya mirip-mirip kok. Menggambarkan. Sangat mendekati dengan SPT Cortex yang aslinya. Oke, terima kasih Kak Cuci dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Bijak yang telah menyimak acara bijak kali ini. Mari bersama-sama kita menjadi pahlawan masa kini dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Karena pajak yang kita bayarkan sangat berarti untuk pembangunan negeri kita tercinta ini. Yuk follow Instagram kami di @pajakjakut dan subscribe YouTube kami sama di @kanwildjp Jakarta Utara agar Sobat Bijak tidak ketinggalan informasi terkini seputar perpajakan. Semoga yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan jika Sobat Bijak ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut itu bisa menghubungi ke Kering Pajak 1500200 ya Kak ya, dan juga bisa mengikuti akun media sosial Ditjen Pajak RI. Dan kami sampaikan juga segala bentuk pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jakarta Utara tidak dipungut biaya alias gratis ya. Dan akhir kata, pajak tumbuh, Indonesia tangguh.